Halo kawan-kawan barengan, welcome back with me Sam. Siap menghibur kalian hari ini. How are you today kalian? Semoga sehat-sehat dan bahagia selalu. Tanpa berlama-lama, langsung saja. Inilah Snowpiercer Season 2 Episode 3. Episode 3 memperlihatkan pagi hari di wilayah Big Alice. Setiap pagi, Mr. Wilport akan menyapa para penduduknya menggunakan siaran suara Big Alice. Dan ini sudah 3 hari sejak Big Alice menyatu dengan Snowpiercer. Sehingga kini panjang kereta raksasa itu adalah 1034 gerbong. Pada hari itu, Bob akan kembali menjalani uji coba ketahanan tubuh di suhu dingin ekstrim. Mr. Wilport sendiri yang langsung mengantarkannya ke laboratorium Dr. Hedwood. Bob ini sangat berdedikasi pada Mr. Wilport sampai rela menjadi bahan eksperimen. Dan kita akan bisa menyaksikan bagaimana Bob berteriak menahan rasa sakit ketika dirinya dimasukkan ke dalam ruangan dengan udara yang masuk dari luar. Just muddle through, show a little ingenuity, really. The only show in town. People line up for tickets, my train. All 1,000. Beberapa saat kemudian terlihat engineer Snowpiercer dan Big Alice saling berkomunikasi. Tentu dalam rencana mengantarkan Melanie ke stasiun cuaca di Gunung Rocky, mereka harus keluar dari jalur rel utama. Untungnya sih memang ada jalur rel menuju ke Gunung Rocky. Tapi jalur tersebut tidak akan mudah. Nantinya akan ada sebuah tikungan yang sangat tajam dan juga tanjakan yang cukup tinggi sehingga Snowpiercer tidak akan bisa menaiki Gunung Rocky. Tapi dengan bantuan Big Alice itu bukan hal yang mustahil. Mr. Wilport berkata nantinya Big Alice akan membantu dengan melakukan dorongan dari belakang. Karena kekuatan torsi Big Alice lebih besar dari Snowpiercer. Dan diperlihatkan bagaimana kereta raksasa itu mulai keluar dari jalur rel utama. Berpindah ke jalur rel yang menuju ke Gunung Rocky. Sekitar 1000 km dari sana sebelum mereka mencapai Gunung Rocky. Singkat cerita, Layton, Melanie, dan Ruthie saat ini sudah berada di gerbong perbatasan. Melanie akan mengunjungi Big Alice untuk mencari peralatan-peralatan yang dibutuhkan untuk bertahan hidup nanti di stasiun cuaca. Melanie akan berada di stasiun itu selama 1 bulan guys. Pintu perbatasan dibuka. Mr. Wilport terlihat ada di seberang sana duduk di atas kursi mewahnya. Layton mulai bicara tentang suku cadang Snowpiercer yang mulai rapuh, terutama bagian mesin bogi. Layton meminta pada Mr. Wilport untuk memberikan suku cadang yang dibutuhkan agar performa Snowpiercer lebih baik lagi. Sebagai gantinya, Layton dan para penduduk akan memberikan persediaan makanan seminggu sekali untuk Big Alice. Melihat semua makanan segar itu, para krunya Mr. Wilport tampak menelan ludah. Sehingga Mr. Wilport sepertinya juga tidak punya pilihan lain, karena memang mereka membutuhkan makanan. Baiklah, cerdas juga ya kau Layton, ucap Mr. Wilport sembari bangkit berdiri dan memerintahkan Melanie untuk segera masuk ke Big Alice. Fresh fruit, vegetables, bread, eggs. 3 volts less. But if I give you one, you want 6 Redox Flow batteries, Melanie. Mr. Wilport lantas membawa Melanie ke gerbong supply yang tempat itu tentu dipenuhi banyak sekali persediaan suku cadang dan peralatan-peralatan berguna. Tak lama Alexandra datang. Alexandra lah yang akan menemani Melanie mengambil peralatan-peralatan yang dibutuhkan. Setelah itu, Mr. Wilport pergi. If you can make it to the station. Your comic too, Alex. No? You can go, Dubs. Yeah, that's the first hurdle. Sementara itu, Layton saat ini sedang mengunjungi Josie yang ternyata sudah siuman. Layton merasa senang, tapi ia tidak bisa berkata apa-apa selain meminta maaf. Layton tahu saat ini Josie pasti sangat dendam kepada Melanie. Namun Layton meyakinkan jika sekarang Melanie berada di pihak mereka dan mereka membutuhkan Melanie. Layton juga tahu penduduk ekor mulai kurang respect kepadanya belakangan ini. Tapi Josie berkata akan membantu Layton, karena penduduk ekor pasti akan mendengarkan Josie. Sedangkan di sisi lain, Bastille bertemu dengan Pak Rossi. Bastille menyampaikan perihal dirinya yang mengetahui informasi yang sangat penting dan meminta dipertemukan dengan Layton.
Hingga singkat cerita, Bastille, Layton, dan Pak Rossi sudah berada di gerbong ekor. Bastille meminta Lights untuk memperlihatkan tangannya. Bastille yakin sekali ada antek-anteknya Mr. Wilport di Snowpiercer. Dan Bastille baru saja mendapatkan gosip beredar jika petugas keretakanlah yang melakukan penyerangan pada Lights. Karena petugas keretakan sangat menghormati Mr. Wilport dan sangat membenci penduduk ekor. Layton lantas meminta Bastille dan Pak Rossi untuk menyelidiki petugas keretakan. Beg me, it happened in seconds. I saw them run away. See? What's that look like to you? Repair store in the market. Sorry, Lights, you gotta show me. Singkat, keduanya telah sampai di ruang awak petugas keretakan. Bojan dan para anak buahnya tampak sedang berolahraga. Mereka semua pada berotot-berotot, guys. Anyone? Attacking tailies up at the tea room? Langsung saja Bastille dan Pak Rossi menanyakan tentang penyerangan penduduk ekor tentang jarinya yang dipotong. Bastille dan Pak Rossi tahu bahwa yang paling loyal dan setia pada Mr. Wilport adalah para petugas keretakan. Namun Bojan dengan santai menanggapinya, mengatakan bahwa mereka ya memang sangat mendukung Mr. Wilport, tapi mereka tidak akan melakukan apapun. Mereka hanya akan diam di sini menunggu kedatangan Mr. Wilport. Bojan dan rekan-rekan tidak akan melakukan penyerangan apapun atau ikut serta apapun, karena tugas mereka hanyalah petugas keretakan, mengabdikan diri pada Mr. Wilport dan kereta. Tapi sepertinya Bastille masih curiga kepada Bojan dan anak-anak buahnya ini. We'll be right here, waiting. We don't need to attack nobody. For him. Very traumatic. Di sisi lain, Melanie dan Alexandra yang sedang mengumpulkan peralatan. Ketika berada bersama Mr. Wilport, Alexandra ini terlihat sangat sinis dan benci kepada ibunya. Namun saat ini ketika mereka hanya berdua, Alexandra cukup banyak bicara dan banyak bertanya pada Melanie. Mungkin itu Alexandra lakukan di depan Mr. Wilport agar Mr. Wilport percaya kepadanya. Padahal jauh di lubuk hatinya, Alexandra sangat menyayangi ibunya. Awalnya pembicaraan mereka adalah seputar stasiun cuaca. Tapi setelah itu tiba-tiba Alexandra bertanya, "Kenapa ibu mau meninggalkanku lagi? Itu adalah misi yang berbahaya, kau bisa mati di sana, Bu," ucap Alexandra. Lalu Melanie menjawab, semua itu Melanie lakukan demi agar Alexandra bisa hidup dengan layak dan bahagia di bumi, tidak terus-menerus di dalam kereta raksasa ini. Melanie ingin putrinya bisa merasakan kebebasan. Setelah itu, Alexandra pun mengajak ibunya untuk melihat kamarnya. Karena ini mungkin jadi kesempatan terakhir mereka bertemu, Alexandra ingin menghabiskan banyak waktu dengan ibunya itu. Okay. Then you leave me twice, and then that becomes a choice. Come on. Sesampainya di tempat tidur Alexandra, mereka bertemu dengan Emilia, sahabatnya Alexandra di Big Alice. Alexandra memperkenalkan ibunya, namun Emilia tampaknya kurang setuju dengan tindakan Alexandra itu dan memilih pergi. Tapi Alexandra mengabaikannya. Melanie terlihat senang bisa menghabiskan waktu dengan putrinya, saling bercerita cukup banyak dan sepertinya sekarang hubungan mereka sudah membaik. Namun sayangnya tak lama lagi mereka akan berpisah. Rocky Mountain Test Track. Neckbreaker. To picture what you looked like. We need to go. Melanie memperlihatkan sesuatu kepada Alexandra. Cara yang ia lakukan untuk berkomunikasi dengan kereta. Saat Melanie menempelkan tangannya pada kereta, Melanie seakan bisa merasakan apa yang dirasakan kereta. Ia pun memberitahu jika ada roda Big Alice yang keluar dari rel dan menyuruh Alexandra untuk memeriksanya nanti. Singkat cerita, Alexandra saat ini sudah berada di ruang engine Big Alice bersama Mr. Wilport. Alexandra memberitahukan tentang Melanie yang mampu merasakan kereta. Tadi Alexandra meminta petugas penggerak untuk memeriksa. Ternyata memang ada roda yang keluar di gerbong 9. Ya, Mr. Wilport tahu Melanie sedari dulu sering melakukan hal itu. Lalu tak lama, engineer dari Snowpiercer menghubungi
karena dalam beberapa menit lagi mereka akan sampai di tikungan tajam yang menuju ke puncak Gunung Rocky. Di ruang engine Snowpiercer, Ben meminta Ruthie dan Layton untuk mengarahkan para penduduk kelas 1 dan kelas 2 untuk mengungsi ke ruangan berkumpul. Sebab mereka akan mematikan listrik di seluruh gerbong kelas 1 dan kelas 2 kecuali di bagian ruang klinik dan ruang berkumpul. Karena semua energi listrik kelas 1 dan kelas 2 akan difokuskan pada laju kereta agar mampu mendaki Gunung Rocky. Jadi jika tak ada listrik maka tidak ada penghangat gitu guys. Makanya semua orang harus berkumpul di ruang berkumpul yang ada listriknya. Dan gerbong Snowpiercer pun telah sampai di tikungan tersebut. Keep moving. Emergency. First and second class in the night car. Singkatnya, semua penduduk kelas 1 dan kelas 2 telah sampai semua di ruang berkumpul. Di sana Ruthie segera memberikan tanda kepada para engineer. Saat itu juga listrik di seluruh gerbong kelas 1 dan 2 dimatikan. Power down. Speed still falling. You have to hit the booster. We're almost to the curve. Setelah itu, Melanie memberikan komando pada Alexandra untuk memberikan dorongan pada Snowpiercer dari belakang. Ketika melakukan itu, Alexandra matanya tampak berkaca-kaca karena yang mereka lakukan saat ini adalah untuk mengantarkan Melanie ke dalam misi yang mempertaruhkan nyawa Melanie. She's got it. Speed's climbing, Allie. Hold on to it. Dan berhasil pemirsa. Kereta Snowpiercer bersama Big Alice akhirnya berhasil melewati tikungan tajam itu dan kini mereka sedang berusaha menanjak menuju ke puncak Gunung Rocky. Alexandra tidak bisa menahan air matanya dan Mr. Wilport yang melihat itu tampak tidak suka. Wilport berkata bahwa itu adalah air mata terakhir yang dia izinkan dan Alexandra menyanggupinya. That's the last tear I'll allow. It's the last one you'll get. Layton saat ini sedang bersama Josie. Josie memperlihatkan tangan kirinya yang masih tampak utuh. Karena saat itu Josie meringkuk dan berusaha melindungi tangannya itu. Karena ia ingin membalas Melanie dengan tinjunya. Namun setelah mendengar teori dan misinya Melanie, mungkin sekarang Josie juga mendukung Melanie. Karena ini adalah harapan yang besar bagi mereka. Scene kemudian memperlihatkan kegiatan para penduduk yang mengungsi di ruang berkumpul gerbong malam. Bastille dan Pak Rossi terlihat sedang mengawasi gerak-geriknya Bojan. Dan Bastille tampak cukup tertekan dengan tugas yang sedang diembannya. Tak lama, Pastor Logan datang menyapa Bastille kemudian sedikit menghibur dan menenangkan Bastille dengan ceramahnya. Ia juga memberikan sebuah kalung jimat untuk membuat Bastille lebih merasa kuat. Sementara itu, saat ini Melanie sedang berpamitan dengan Ben sang kekasih. Ben ini ternyata rekan sekaligus cinloknya Melanie ya. Keduanya tampak sangat sedih karena akan berpisah. Beberapa saat kemudian, Ruthie dan Layton terlihat mengantarkan Melanie menuju ke perbatasan. Sebelum itu, Melanie berbicara berdua dengan Layton. Wanita itu meminta Layton untuk berhati-hati terhadap Mr. Wilport, dan ia juga menjelaskan kalau misi ini keberhasilannya tergantung dari data, bukan dari keselamatannya Melanie. Jadi Melanie akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkan data itu dibandingkan nyawanya. Setelah berbicara dengan Layton, Melanie dan Ruthie menunggu pintu perbatasan dibuka. Sebelum dirinya pergi, Melanie meminta Ruthie untuk menjaga Alexandra putrinya. Ya, meskipun Ruthie waktu itu terlihat sangat membenci Melanie, tapi bagaimanapun Melanie adalah sahabatnya. Ruthie berjanji akan menjaga Alexandra. Dan Ruthie terlihat meneteskan air matanya.
Kami akan menjemputmu dalam 1 bulan, Engineer. Kita akan bertemu lagi, ucap Ruthie. Sedangkan Mr. Wilpord saat ini sedang mengunjungi laboratorium Dr. Hedwood untuk memeriksa keadaan Bob setelah menjalani uji coba untuk kesekian kalinya. Bob terlihat tak sadarkan diri, tapi Bob akan sadar nanti. Kedua dokter itu mengatakan kali ini Bob berhasil bertahan selama 54 menit dalam suhu dingin minus 90 derajat Celcius. Tapi Mr. Wilpord tampak tidak puas. Pria tua itu ingin Bob bisa bertahan lebih lama dan juga lebih dingin lagi. Sebenarnya apa yang direncanakan Mr. Wilpord ya? Singkat cerita, saat ini Melanie sedang mengenakan kostum pelindungnya, dibantu oleh Alexandra yang menemani. Setelah selesai, Melanie berpelukan erat dengan putrinya itu. Alexandra memberi semangat sang ibu dan ia yakin mereka pasti akan bertemu lagi. Lalu Melanie juga mengatakan, "Alexandra, kamu bisa mempercayai kami, nak. Bekerja samalah dengan Layton dan rekan-rekan Snowpiercer." Melanie tahu jika Alexandra juga pasti menentang kejahatan Mr. Wilpord. If you ever need anything, I'll see you in a month, Mom. Claire Markson. Snowpiercer bersambung. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye-bye.